Ya, kalau kita mau belajar tentang Allah, hanya ada satu cara, melalui Alkitab. Melalui Alkitab kita baru bisa tahu bagaimana manusia bisa berhubungan lagi dengan Allah. Ya, dan untuk itu kita melihat bahwa di dalam Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan dengan jelas, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Lalu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Dia. Dia itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan selain di dalam Yesus. Manusia itu boleh diselamatkan. Ya, nah saya akan memulai workshop yang hari ini dengan memulai dengan kata Allah. Ya, God. Allah kita adalah roh adanya. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh, itu sebabnya kamu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah jikalau kita tidak di dalam roh. Nah, itu sebabnya Allah yang mengasihi manusia, kita melihat ada satu garis yang panjang bahwa di sini manusia, Allah begitu mencintai manusia dan Allah menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 itu dikatakan apa? Bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Ketika dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar itu tidak berarti Allah itu ada pria dan wanita, tetapi menurut gambar itu artinya seperti Allah, bisa berpikir, bisa ada perasaan, bisa ada kehendak. Ya, diciptakan serupa dengan Allah. Dan bukan hanya itu, tetapi Kejadian 1 ayat 28 mengatakan apa? Setelah diciptakan, manusia nggak ditinggalkan begitu saja, tapi manusia diberkati. Dan Allah ketika memberkati, Allah katakan apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, lalu penuhilah bumi, lalu taklukkanlah, lalu kuasai. Jadi Allah ingin manusia bisa menjadi wakil Allah untuk bisa menguasai juga akan alam semesta ini. Tapi hari ini justru kita menyedihkan, ya, karena banyak manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak lagi menguasai alam, tetapi justru menguasai sesama manusia. Ya, ini kita akan melihat akibat selanjutnya. Tetapi saudara, ketika Allah menciptakan manusia, itu baik adanya. Tetapi kalau sampai di sini, manusia tidak bisa berhubungan dengan Allah, karena Allah itu roh. Itu sebabnya luar biasa di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 kita mencatat apa? Oh, manusia yang diciptakan dari debu tanah itu diberikan bukan kuasa, diberikan roh Allah. Allah menghembuskan rohnya ke dalam hidup manusia. Itu luar biasa. Tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk yang dihembuskan nafas Allah. Hanya manusia. Manusia begitu precious, begitu berharga. Dihembuskan nafas Allah di dalam hidup manusia sehingga manusia ini menjadi makhluk yang hidup, makhluk rohani. Ya, makhluk rohani sehingga bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh yang juga ada rohaninya. Nah, namun saudara kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia menjadi makhluk rohani, manusia ternyata tidak hanya diciptakan, dihembuskan roh, tapi Allah memberikan sebuah perjanjian. Ya, sebuah perjanjian yang boleh kita katakan ini adalah covenant. Ya, Tuhan memberikan perjanjian kepada manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Sebuah perjanjian yang diberikan bukan untuk menyusahkan manusia. Diberikan janjinya apa? Semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu, ya, yang di tengah-tengah taman tidak boleh kamu makan buahnya.
Karena pada saat kamu makan, kamu akan mati. Ini adalah sebuah perjanjian Allah dengan manusia. Allah ingin supaya manusia memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dikasih perjanjian. Namun sangat disayangkan bahwa manusia setelah menerima perjanjian Allah ini, manusia tidak menghargainya dengan baik. Padahal kalau kita membaca dari Mazmur, ya, Mazmur pasal yang ke-8, saudara bisa menemukan hal yang luar biasa dari ayat 5 sampai 9. Pemazmur mengatakan, siapa manusia itu sampai engkau begitu mengindahkannya, Tuhan? Engkau memberikan dia apa? Memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan dengan kuasa. Manusia dikasih kemuliaan, dikasih kuasa. Dan dikasih kemampuan supaya makhluk yang lain, semua itu ada di bawah kaki manusia. Artinya manusia yang akan mengurus dan menguasai semua makhluk ciptaan lain. Allah mengasihi manusia dan memberikan, bahkan Mazmur 8 ini mengatakan engkau membuat manusia hampir sama seperti Allah, tapi tidak seperti Allah, hampir sama. Tetapi musibah ini terjadi adalah ketika manusia tidak tahu menghargai akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 menjadi satu sumber malapetaka. Saat itu datanglah setan, tidak bisa menerima. Lalu dia mulai menggoda manusia dan mengatakan, pasti Tuhan bilang, semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya kan? Seakan-akan manusia itu menjadi orang yang tertindas dan Tuhan tidak sayang. Dan manusia tergoda dan mengatakan, tidak begitu. Semua pohon di dalam taman ini buahnya kami boleh makan. Kami boleh makan, tapi ada satu yang di tengah taman. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, kami tidak boleh makan, bahkan tidak boleh raba. Bayangkan, tidak boleh raba. Padahal Tuhan nggak bilang nggak boleh raba. Manusia menambah firman. Ya. Dan pada akhirnya yang terjadi di sini adalah manusia digoda oleh setan dan dengan kata-kata apa? Ketika manusia mengatakan saat saya makan saya akan mati. Tetapi dia bilang apa? Tidak. Itu nggak benar. Itu karena Tuhan takut. Allah takut kamu jadi seperti Allah. Kalau kamu makan nggak bakal mati. Tetapi justru saat kamu makan, matamu akan terbuka. Kamu akan tahu membedakan apa yang baik dan tidak baik. Kamu akan seperti Allah. Nah, di sini ya. Kamu akan seperti Allah. Dan manusia ingin seperti Allah. Manusia tidak terima kalau cuma jadi wakil penguasa. Allah adalah penguasa, manusia hanya wakil, tapi manusia ternyata tergoda pengen seperti Allah. Allah ada pencipta, manusia ada ciptaan, tetapi manusia tergoda ingin seperti Allah jadi pencipta. Allah adalah Tuhan atas segalanya. Manusia hanya hamba, tapi manusia tergoda ingin dipertuhankan. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, saudara, pada akhirnya di sini kita melihat bahwa Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ini menimbulkan yang namanya dosa. Ini bukan masalah makan buah terus jadi dosa. Saya udah makan buah jodoh, bukan. Tetapi masalahnya adalah pemberontakan manusia yang tidak menghormati Allah yang begitu mengasihi dia. Itu sebabnya kalau kamu sadar dan tahu bahwa sesuatu tidak benar lalu kamu mau memberontak, itu menjadi dosa. Dosa membuat manusia akhirnya terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah karena Allah adalah Allah yang kudus dan benar dan tidak bisa berhubungan dengan dosa dan ketidakbenaran. Dan ini di balik dosa manusia ada satu kata yang tidak bisa kita lepaskan. Apa ini? Setan.
Setan senang kalau engkau jauh dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam keterpisahan ini firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kemuliaan. Hilang kemuliaan yang tadinya diberikan di dalam Mazmur 8. Manusia dikasih kemuliaan, tapi sekarang hilang kemuliaannya. Ketika manusia berbuat dosa, manusia bukan hanya hilang kemuliaan, tetapi Roma pasal 3 ayat 10 memberitahukan pada kita tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada orang yang benar. Tidak ada orang yang merindukan Allah lagi. Manusia semula dikuasai oleh dosa. Dosa itu membuat manusia menjadi buta. Buta secara rohani dan tidak ingin lagi ada di dalam kebenaran Allah. Nah, saudaraku, sekarang kita mau melihat lebih jauh bahwa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, posisi di sini, tadi kita mengatakan sini ada Allah, ada satu garis, ada perjanjian, ada covenant. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, ini menjadi sebuah hal yang terpisahkan. Ada jurang pemisah yang besar, ada jurang di mana di sini manusia yang tidak percaya dan tidak taat pada Tuhan. Ya. Dan manusia yang belum percaya kepada Tuhan, kondisinya seperti apa? Di sini kita sudah belajar beberapa kali. Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama apa? Bahwa kita statusnya adalah anak-anak setan. Bayangkan, ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblis adalah bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan iblis. Keinginan iblis itu apa? Iblis selalu ingin memutarbalikkan kebenaran, ya, dan dia selalu berbohong, pendusta. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 44 bagian terakhir dikatakan apa? Dia adalah bapa dari segala pendusta. Dan jikalau kamu berdusta dan suka hidup di dalam kebohongan, kita adalah anak-anak setan. Kita ada dalam posisi sebagai orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita nggak percaya kepada Tuhan, di sini masalah muncul. Ada masalah bukan hanya menjadi anak setan, tetapi masalah rohani. Masalah rohani di sini kita bisa melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kemudian Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Berbicara tentang apa? Tentang berhala. Ya. Ketika manusia tidak tahu bagaimana nurut kepada Tuhan tapi nurut kepada setan, yang ada adalah dia melakukan penyembahan berhala. Gak heran ada orang yang mengaku sudah Kristen, tapi KTP dia masih suka bisa pergi ke apa? Ke dukun, ya. Di situ ada orang pinter, ayo kita pergi. Dia melakukan penyembahan berhala. Tapi ada yang mengatakan, saya enggak kok Bu, saya tidak melakukan penyembahan itu. Saya enggak ada. Berhala yang ada dalam dirimu, berhala itu berarti sesuatu yang kamu sembah yang melampaui Allah. Hari ini, kalau nggak ada uang, bisa hidup nggak? Kalau nggak ada Tuhan, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nggak ada uang, nggak ada sesuatu yang engkau berhalakan. Harga diri, ya. Kamu belajar di sini bukan gelar-gelar yang dicari, bukan gelar menjadi berhala. Kita belajar menjadi pintar supaya kita bisa melayani Allah yang adalah pencipta kita. Bukan itu dijadikan berhala. Akhirnya menyontek, supaya saya bisa dapat nilai bagus, supaya saya bisa dapat gelar. Tidak dengan cara itu. Itu adalah bagian masalah rohani. Itu adalah penyembahan berhala. Nah, ketika orang sudah masuk dalam penyembahan berhala, masalah selanjutnya akan terjadi adalah masalah apa? Mental. Apa yang Anda bisa jelaskan di sini? Kalau kita mengatakan sini ada Matius pasal 11 ayat 28, ya. Masalah mental, Yesus mengatakan, datang kepadaku, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi manusia tidak datang. Padahal Tuhan bilang, aku akan memberi
kelegaan kepadamu. Manusia ketika dia tidak taat kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak tahu bagaimana caranya datang kepada Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Dia mengalami depresi. Ketika dia menghadapi masalah, dia jadi pusing. Bahkan ada yang sampai gila. Di sini, saya berharap anak-anak bisa, teman-teman, saudara-saudara yang ikuti akan workshop ini, sadar ya bahwa masalah mental ini seringkali apa? Kita udah berpikir, kalau orang nggak percaya sama Tuhan, baru ada masalah mental. Kalau yang sudah percaya sama Tuhan, apakah tidak ada masalah mental? Kita ada menghadapi kesulitan masalah. Tapi yang menjadi perbedaan adalah orang yang sudah benar-benar statusnya di dalam Kristus, dia tidak akan tenggelam dengan masalah yang ada. Dia nggak bakal jadi gila. Ada masalah, ada tekanan. Tapi dia akhirnya bisa berdiri di atas masalah yang ada. Tapi kalau orang belum percaya kepada Tuhan, masalah itu akan menghancurkan hidupnya. Dan bukan hanya masalah mental yang menyerang, tapi juga masalah fisik. Ibu tidak berharap bahwa kita hanya menghafal mati hal ini. Tetapi ketika kita bicara tentang masalah fisik, ya seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8, lalu Markus 5 ayat 5, bukan hanya ayat-ayat yang kita hafal mati, tapi kita harus sadar bahwa kalau tidak ada di dalam Kristus, maka masalah fisik itu urusan makan minum saja bisa bunuh-bunuhan. Ya. Urusan harta warisan bisa, bukan hanya fitnah, bisa bunuh-bunuhan juga. Termasuk perselingkuhan, termasuk orang tua yang pukul anak, yang sadis, dan anak yang membawa orang tua ke pengadilan. Ini semua adalah masalah fisik. Ketika kita merasa badan saya sakit, ketika saya merasa saya lapar, ketika saya merasa saya tidak dapat sesuatu, kita akan melakukan dengan berbagai cara. Nah, orang yang tidak di dalam Tuhan, dia akan terkungkung dengan masalah seperti ini. Tapi kalau kita nanti udah di dalam Tuhan, lain. Kita memang lapar. Di rumah mungkin tidak ada makanan, tapi kita tidak akan membunuh. Kita akan belajar. Nah, ini satu hal yang kita perlu sadari. Setan kalau menjadi bapamu, dia akan berkata, percuma kamu jadi orang Kristen. Tuh lihat, Allahmu mana? Kamu tidak ditolong, perut lapar juga nggak ditolong. Ya, kamu punya masalah, lihat orang tuamu seperti apa amburadul. Selalu masalah fisik dijadikan masalah besar. Dan bukan hanya itu, kita melihat juga ada masalah apa? Kehidupan setelah kematian. Nah, saudara, di sini kehidupan setelah kematian, ini ada beberapa ayat yang kita harus ingat. Ibrani 9 ayat 27, lalu kemudian Lukas 16 ayat 19 sampai 31, dan kemudian Roma 6 ayat 23. Kamu menjawab saya, kamu lihat catatan. Tapi saya berharap kamu tidak melihat catatan. Bagaimana kita bisa ingat bahwa kehidupan setelah kematian, itu Ibrani 9 ayat 27 mengatakan apa? Manusia satu kali hidup dan setelah itu akan dihakimi. Dan penghakiman seperti apa yang kita dapat. Lukas 16 memberitahu kepada kita dengan sangat jelas. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ayat 19 sampai 31, dia akan ada di neraka. Dia akan ada di perapian. Dia akan ada dalam siksaan kekekalan. Ya, dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ketika engkau ada di dalam dosa, hanya ada kematian dan kehidupan kekekalan yang ada di dalam maut. Hidup terus tetapi di neraka. Dibakar terus dan tidak akan pernah mati. Nah, masalah ini ada satu lagi yang kita lihat adalah masalah tentang warisan kepada generasi berikutnya. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa Matius 27 ayat 25 dan kemudian Lukas 23 ayat 28. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, orang Yahudi bukannya menyesal, tapi dia mengatakan apa? Biarkan darah orang ini tanggungkan kepada saya dan anak saya. Bahkan
ketika ada wanita-wanita yang menghantar Yesus mau ke Yerusalem, mereka nangis, mereka sedih. Aduh, kita akan kehilangan Yesus. Tapi Yesus mengatakan dalam Lukas 23 ayat 28, hai putri Yerusalem, tangisilah dirimu dan anakmu, jangan menangisi saya. Kita adalah orang yang penuh dengan, kita ini kasihan sekali. Setelah kita jatuh di dalam dosa, tidak ada kemampuan untuk bisa keluar dari dosa. Ya, tetapi manusia berusaha, ini adalah caranya manusia. Manusia berusaha dengan berbagai cara untuk menyelamatkan dirinya. Yang pertama yang biasa kita tahu adalah apa? Agama. Agama yang selalu menjadi sesuatu topeng. Banyak orang berpikir, aku memang berdosa, tapi sekarang aku pakai jubah agama. Ya, kemana-mana saya seperti agamis, orang yang beragama. Tapi dia sebenarnya tidak bertuhan. Dia menjalankan semua liturgi, semua acara-acara. Dia merasa dia sudah rohani. Makanya ada orang yang merasa sudah melayani Tuhan di gereja, dia jadi majelis, bahkan mungkin jadi pendeta sekalipun. Hati-hati saudara. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa Allah tidak mengenal. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini adalah suatu peringatan Yesus kepada kita. Orang-orang yang mengandalkan agama. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dan ketika mereka bilang, loh, aku kan udah mengusir setan demi namamu. Aku sudah bernubuat demi namamu Tuhan. Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bilang apa? Enyah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Tuhan tidak akan menerima semua upacara keagamaan. Dan manusia tidak hanya melakukan upacara keagamaan, tetapi yang dilakukan juga adalah ya sebelum perbuatan baik apa? Filosofi. Ya, filosofi apa? Filsafat yang mati. Kalau kita melihat dalam Kolose pasal 28, itu filsafat di sini adalah mewakili orang-orang yang merasa dirinya sangat pintar. Makanya nggak heran, belakangan kita melihat menjamur. Di mana-mana orang berusaha untuk memiliki gelar yang banyak, yang panjang. Supaya dia bisa berfilsafat, supaya dia bisa bicara seakan-akan dia orang pintar, orang hebat. Tapi Kolose 2:8 mengatakan, jangan sampai engkau tertawa dengan filsafat kosong. Dengan segala cerita-cerita nenek moyang yang gak benar. Termasuk apa? Ya ini. Kita seringkali mendengar, wah itu lagi gak bagus nih. Ya, bintang kamu bintang apa lagi gak cocok. Ya, bulan ini, tahun ini, kamu berbuat ini dan itu. Itu adalah cara orang-orang yang menggunakan filsafat, filosofi untuk membuat anak-anak Tuhan tersesat. Dan ketika dengan cara-cara pintar, wah masih gak bisa, ada cara lagi. Yaitu dengan cara perbuatan baik. Ya, dengan amal, berbuat baik. Ya, tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan apa? Kesalehan manusia itu seperti kain kotor yang tidak ada harganya di mata Tuhan. Apakah kamu mau menggunakan kain kotor? Tentu tidak. Tapi Tuhan mengatakan kesalehan manusia, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Kok bisa? Karena ternyata manusia tidak pernah mampu tulus berbuat baik. Kalau dia belum di dalam Kristus, dia berbuat baik hanya untuk pecundangi orang. Dia berbuat baik supaya terlihat baik. Dan dia adalah barisan orang-orang oportunis. Orang-orang yang mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Dari ketulusan orang lain. Dan dia memanfaatkan itu. Perbuatan baik tidak akan pernah membawa kita bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak boleh dibalik. Anak-anak yang sudah percaya kepada Kristus, dia pasti rindu berbuat baik. Karena Bapaknya bukan lagi setan, tetapi Kristus, Allah. Maka dia akan memiliki perangai seperti Allah. Dan di dalam hal ini kita melihat bukan hanya amal perbuatan baik, tetapi juga apa? Agama, filsafat, perbuatan baik, dan
hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu yang selalu dipakai. Roma 3 ayat 20. Hukum Taurat ini yang selalu diagung-agungkan oleh ahli Taurat orang Farisi. Merasa mereka sudah jadi yang paling perfect, paling sempurna. Saya sudah melakukan semuanya. Padahal Roma 3:20 mengatakan, justru Taurat itu membuat Anda dan saya sadar apa itu dosa. Kalau tidak ada Taurat, kita tidak pernah tahu ada dosa. Tapi ketika diberikan Taurat, dikasih peraturan-peraturan. Nah, ketika ada aturan, langsung ketahuan. Kalian melanggar peraturan atau tidak. Tapi kalau tidak ada peraturan kan, mau datang jam 2, jam 3, nggak ada yang melanggar. Ketika hukum Taurat itu dijadikan sebagai patokan. Orang berusaha sembahyang sehari 5 waktu. Kalau kita perlu, kalau bisa 7 waktu. Kalau bisa 10 waktu. Wah, langsung kita merasa saya sudah puasa. Seminggu bukan hanya 2 kali, 3 kali. Saya sudah melakukan banyak hal. Lalu kita merasa saya sudah dekat surga. Ini cara manusia. Dan Allah tidak bisa menerima hukum Taurat itu sebagai cara untuk membawa kita ke surga. Dan kemudian kita juga melihat ada satu cara yang biasanya dipakai adalah Injil lain. Kenapa dikatakan Injil lain, saudara? Di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14. Injil lain itu, kalau kita baca dalam Matius 16, itu adalah waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku? Mereka bilang, kata orang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah Elia, engkau Yeremia, engkau salah satu nabi. Artinya, engkau lihat bahwa Elia dalam hidupnya dia selalu melakukan mujizat. Ya. Yeremia dan nabi-nabi lain selalu melakukan sesuatu yang bisa menolong orang miskin jadi akhirnya bisa ada makan. Hari ini Injil tidak lagi berpusat kepada Kristus. Injil lain itu berpusat kepada apa? Injil kemakmuran. Ya, Injil kesuksesan. Kamu percaya Yesus, semua lancar. Percaya Yesus, sakit penyakit hilang. Ya. Kamu percaya Yesus, miskin jadi kaya. Oh, semua orang senang. Kalau begitu. Tetapi ternyata Injil yang sejati bukan yang seperti itu. Injil yang sejati adalah Injil yang ada salib Kristus. Ya. Kristus yang menjadi keagungan kita. Di bagian ini, saudara, ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, sebenarnya manusia ada di dalam Roma 1 ayat 18. Manusia ada di bawah murka Allah. Allah murka karena kebenaran ditindas oleh kefasikan dan kelaliman. Saya tidak tahu. Anda sudah mengatakan percaya sama Tuhan berapa tahun. Tapi hari ini saya menemukan kalian ketika sampai ke tempat ini, paling tidak ada 7 anak yang mengatakan, baru bertobat terima Tuhan Yesus. Bersyukur, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kalau sudah terima Yesus, kita harus sadar bahwa cara manusia ini tidak pernah bisa diandalkan. Ini gagal total. Tidak bisa, manusia tidak bisa dengan cara ini untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau demikian, mari kita melihat cara Tuhan, solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Solusi dari Allah seperti apa? Yang pertama, kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Tentang kasih Allah. Allah mencintai manusia. Kenapa? Solusinya harus kasih Allah. Karena dosa tidak bisa ditebus oleh manusia yang berdosa. Manusia yang sudah berdosa tidak bisa menebus yang berdosa. Harus yang tidak berdosa untuk menebus yang berdosa. Dan caranya hanya satu. Allah yang tidak berdosa menjadi manusia. Dan manusia itulah yang bisa menolong kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini tertulis dengan jelas juga di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Rasul Paulus mengatakan apa? Karena Yesus Kristus ya,
sudah disalibkan. Yesus Kristus disalibkan. Dia dipaku disalib saat kita masih berdosa. Jadi bukan saat kamu sudah bertobat baru Yesus disalibkan. Yesus disalibkan saat engkau masih menolak, masih marah dan tidak terima Yesus. Dia sudah mati di kayu salib. Saat engkau dan saya masih berdosa. Dan ini yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 2, inilah rahasia Allah. Apa yang menjadi rahasia Allah? Rahasia Allah itu adalah Kolose 2 ayat 2, rahasia Allah itu adalah Kristus. Kristus adalah rahasia Allah di dalam Efesus pasal 3 ayat 4. Ketika engkau mengenal Kristus, ketika engkau tahu rahasia Allah, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi akan anak-anaknya dengan kasih-Nya. Tuhan memberikan diri. Nah, di sini kita melihat bahwa Kristus ya ternyata sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan dari jauh sebelumnya di dalam PM. Jadi Kristus tidak datang mendadak, tapi sudah dipersiapkan dari sejak manusia jatuh di dalam dosa, dan itu terkenal dengan yang namanya Kejadian 3 ayat 15, terkenal dengan nama Prote Evangelium. Ini adalah Injil mula-mula. Saat manusia begitu jatuh dalam dosa, Tuhan langsung bicara dengan setan. Aku melakukan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. Itu sudah diberikan. Dan Allah begitu mengasihi. Dan kalau kita mau perhatikan bahwa bukan hanya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 18, tetapi sebenarnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 kita sudah melihat adanya korban darah. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mencatat Kejadian pasal 3 ayat 7, itu manusia berusaha menutup aibnya, kemaluannya dengan apa? Dengan daun pohon ara, dibikinkan cawan untuk nutup. Tetapi Tuhan tahu, daun itu tidak awet. Dia akan kering dan manusia akan dipermalukan lagi. Dia tidak bisa menutup aibnya. Seperti apapun tadi kita sudah belajar. Usaha manusia untuk menutupi segala rasa bersalahnya tidak bisa. Itu sebabnya Kejadian 3 ayat 21 Allah datang untuk menyelesaikan itu. Dengan cara apa? Allah membuat pakaian. Bayangkan. Allah mengasihi kita. Dia membuat pakaian dari kulit domba, dari kulit binatang untuk manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Dan kulit binatang itu bukan hanya awet, tapi bisa menghangatkan tubuh. Tapi untuk itu, korban darah pasti tercurah. Itu adalah binatang pertama yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Tidak ada korban darah, tidak ada keselamatan. Allah datang supaya Anda dan saya boleh mendapatkan keselamatan itu. Selanjutnya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 juga berbicara tentang Immanuel. Ternyata Immanuel ini sudah dari perjanjian lama. Dikatakan apa? Akan ada seorang anak darah. Dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu harus memberi dia nama Immanuel. Pernahkah kita bertemu? Ada orang belum mengandung, tapi sudah dikatakan nanti kamu akan mengandung, terus kamu akan punya anak, dan anakmu akan diberikan. Tidak ada. Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa mencintai manusia. Maka sebelum dia datang jauh dari perjanjian lama, sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi. Dan itu akhirnya kita lihat perwujudannya pada saat Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Yesus Kristus lahir tidak dari benih laki-laki, tapi dari wanita yang benihnya dari Roh Kudus. Allah yang memberikan. Dan disebut sebagai Immanuel. Arti Immanuel, Allah beserta kita. Allah ingin kembali bersama dengan ciptaannya. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa.
penggenapannya ada di dalam Perjanjian Baru. Matius 16 ayat 16 dan Kisah Rasul 17 ayat 3. Firman Tuhan berkata, di dalam Perjanjian Baru, Kristo dalam bahasa Yunani, itu yang diurapi. Tapi dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, itu tidak pakai Kristus, tapi pakai Mesias. Ya, Mesias itu adalah Kristus. Dan Mesias itu dikatakan apa? Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa aku? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias yang dijanjikan sudah digenapkan di dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara, di sini kita akan melihat bahwa di dalam penggenapan Perjanjian Baru ini, Yesus adalah Kristus ini. Boleh kita melihat bahwa Yesus ini adalah nama. Nama Yesus, dia datang sebagai juru selamat. Tapi Kristus itu adalah jabatan. Dan Kristus itu artinya yang diurapi. Hari ini jika engkau mengatakan engkau adalah pengikut Kristus, mestinya kita juga adalah orang-orang yang diurapi. Dan ketika Kristus itu dikatakan ada jabatan. Di sini saya mencatat ada 3 jabatan yang di mana Yesus disebut sebagai Kristus. Jabatan pertama, nabi. Tetapi Yesus bukan nabi biasa. Dia adalah nabi yang sejati. Nah, nabi yang sejati di sini. Nabi sejati kalau kita melihat dari firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 22. Kedua adalah imam sejati. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 dan Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15 dan yang terakhir raja sejati. Raja yang sejati tertulis dan digenapkan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 dan Ibrani pasal 2 14 sampai 16. Semua ini tertulis, semua ini ada di dalam ayat firman Tuhan. Bagaimana dikatakan, kenapa dikatakan raja sejati? Karena tidak ada raja yang bisa datang untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan. Tetapi Kristus datang di dalam 1 Yohanes pasal 3:8 dikatakan Kristus datang menghancurkan. Allah datang menghancurkan segala kekuatan kuasa daripada kegelapan. Imam sejati. Markus 10:45 dikatakan bahwa Kristus hanya datang untuk melayani, tapi dia menyerahkan nyawanya supaya menjadi tebusan bagi banyak orang. Imam itu biasanya selalu bawa korban ke bait Allah. Tetapi imam yang sejati, Yesus Kristus, dia tidak bawa darah korban, tapi dia bawa darahnya sendiri. Darah yang kudus, darah yang sungguh-sungguh suci. Dia mempersembahkan hidupnya. Di dalam Ibrani 9 itu, kita bisa membaca dengan jelas. Nabi yang sejati. Ketika Yesus mati di kayu salib, yang terjadi adalah tabir Allah terbuka. Tidak ada lagi pemisah. Orang ada di dalam ruang kudus bisa masuk sampai ke ruang maha kudus. Sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya Ibrani pasal 10 mengatakan, kami dengan berani untuk datang menghadap Allah. Yesus Kristus menjadi nabi yang sejati. Nabi yang menyuarakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia membuka jalan supaya manusia bisa sampai kepada Allah. Nah, di sini kita melihat luar biasa. Tetapi bukan hanya jabatan. Tetapi apa buktinya? Ketika kita mengatakan bukti Yesus adalah Kristus, ada 3 hal di sini tentang kelahirannya, kemudian kematiannya, dan terakhir apa? Kebangkitannya. Nah, kalau kita melihat di sini kebangkitan Yesus, kematian dan kelahiran Yesus, ada apa yang beda? Ada apa yang membedakan? Ternyata kelahiran Kristus kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23 itu menjelaskan pada kita bahwa kelahiran Yesus itu berbeda.
bukan dari benih laki-laki, tapi itu ada campur tangan Roh Kudus. Dan ketika Allah berbicara untuk Yesus Kristus kelahirannya, dikatakan dia akan membebaskan umatnya dari segala dosa. Kelahiran yang berbeda. Kematiannya, Yohanes pasal 19 ayat 10. Apa yang dikatakan? Dalam Yohanes 19. Manusia mati, ya mungkin sudah waktunya, sakit-sakitan, sudah tua, atau mungkin dikejar, dibunuh orang. Tetapi kematian Yesus di dalam Yohanes pasal 19 dikatakan apa? Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan. Kita tidak bisa. Sekarang saya mau mati, nggak bisa. Sekarang saya nggak mau mati, juga nggak bisa. Tapi Yesus bisa, karena dia penguasa kehidupan. Dia menyerahkan nyawanya. Kematiannya menunjukkan dialah Kristus. Dan kebangkitannya di dalam Matius 28 dikatakan dari ayat 1 sampai yang ke-20. Kristus setelah bangkit, Yesus setelah bangkit, dia mengatakan apa? Segala kuasa sudah ada di tanganku. Baik itu kuasa setan, kuasa dalam kegelapan maupun kuasa surga. Semua ada padanya. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit menghancurkan segala tembok-tembok yang membuat manusia bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini ada satu hal lagi tentang status. Status Yesus sebagai Kristus. Ya, kalau kita mengatakan statusnya apa? Ada 3 hal di sini juga yang saya catatkan. Yang pertama adalah firman menjadi manusia ini terkenal dengan namanya apa? Inkarnasi. Ya, inkarnasi. Yang kedua ini Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ini adalah kenosis. Ya, terkenal dengan istilah kenosis. Dan ketika Yohanes 10 ayat 30 Bapa dan saya, ya kan? Bapa dan Yesus itu kan Bapa dan saya satu. Bapa dan saya satu. Inkarnasi. Yohanes pasal 1 ayat 1 memberitahukan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Inkarnasi, meninggalkan kemuliaan surga. Dia mau datang, dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan apa? Begitu dia mencintai manusia sampai dia mengosongkan dirinya. Taat sampai mati, mengambil rupa seorang hamba. Padahal dia Tuhan. Tapi dia mau dalam rupa seorang hamba. Bayangkan betapa luar biasa. Tetapi bagian ketiga mengatakan Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku satu. Jadi Yesus, dia adalah Allah. Kristus adalah Allah. Dan dia tidak terpisah dengan Allah. Ya. Di sini kita melihat luar biasanya Kristus, ya. Nah, kita akan lanjut bahwa ketika kita sudah belajar tentang solusi, maka kita juga akan melihat tentang cara Tuhan, ya. Apa cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Caranya gimana? Ya, yang pertama kita tahu bahwa Allah memakai cara kasih karunia. Tidak ada manusia di antara Anda dan saya yang lebih pantas untuk diselamatkan Tuhan. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Allah ingin mengatakan hanya karena kasih karunia. Keselamatan itu Anda dapat karena iman. Dan iman itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena itu tidak boleh ada seorang pun yang memegahkan diri. Jangan berpikir aku lebih suci, aku lebih baik, aku sudah melakukan banyak hal, makanya aku diselamatkan. Keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Dan Tuhan memberikan ayat selanjutnya di dalam Efesus yang sangat luar biasa. Efesus ayat pasal 1 ayat 4 dan 5 serta Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48 dan 1 Korintus
12 ayat 3. Ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Efesus pasal 1 memberitahu kepada kita, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Luar biasa. Tuhan begitu planningnya begitu sempurna. Kalau Tuhan tidak memilih kamu, kamu tidak mungkin bisa bertobat. Tetapi ketika dikatakan Kisah Rasul pasal 13 ayat 48, Allah mengutus Paulus ketika dia berkhotbah. Allah mengutus para penginjil-penginjil supaya ketika berbicara tentang firman Tuhan, barang siapa yang sudah ditentukan Allah dari awal, dia pasti akan percaya kepada Tuhan. Karena itu, Ibu pernah berkata kepada kalian, jangan pernah merasa sombong bahwa saya bisa pertobatkan orang. Yang mempertobatkan manusia itu Tuhan. Kita tidak pernah bisa pertobatkan orang. Tapi kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Maka kita harus rajin memberitakan Injil, karena ketika kita bertemu dengan orang yang dipilih Tuhan, dia akan percaya dan bertobat. Dia akan menerima Tuhan. Nah ini. Jadi hal yang kedua, kita melihat bukan hanya kasih karunia, tapi iman. Ya, iman Tuhan berikan kepada kita. Ini cara Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, lalu Yohanes pasal 1 ayat 12, kemudian Wahyu pasal 3 ayat 20, dan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Apa yang kalian pahami dari ayat-ayat ini? Iman dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya, Yohanes 5 ayat 24 mengatakan ketika seseorang itu dia percaya mendengar firman Tuhan, dia bertobat, dia berpindah dari apa? Dari maut kepada hidup yang kekal. Dia tidak lagi akan binasa, tapi dia memperoleh hidup yang kekal. Dari kematian berpindah. Ya. Dari maut berpindah kepada hidup. Itu Yohanes pasal 5 ayat 24. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan barang siapa menerima Tuhan, menerima Kristus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau engkau beriman, percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan saat engkau mendengar Yesus mengetuk di depan pintu, barang siapa yang membukakannya, firman Tuhan mengatakan Yesus akan masuk mendapatkannya. Dan kemudian bukan hanya mendapatkan, tapi Wahyu 3:20 mengatakan akan makan bersama dengan dia. Dan dia bersama dengan Tuhan. Ada satu perjamuan luar biasa. Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan apa? Jikalau engkau dengan mulut mengaku dan dengan hatimu percaya, maka keselamatan itu menjadi bagian hidup. Saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan, saat kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat saya, disitulah keselamatan terjadi. Nah, saudaraku, bagian selanjutnya kita melihat Tuhan tidak hanya memberikan kasih karunia iman, tetapi juga ada baptisan. Baptisan, kalau kita lihat di sini adalah dalam Roma, pasal yang ke-6, ayat 3 sampai 11, dan kemudian yang keempat itu adalah karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus di sini ya, Kisah Rasul 2 ayat 38, lalu kemudian Efesus pasal 1 ayat 13 dan Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Ibu mau sampaikan di sini ada hal yang penting. Seringkali urutan ketiga dan keempat ini menjadi yang pertama. Seringkali orang sudah dibaptis, tapi belum pernah mengalami kasih karunia. Dan dia belum ada iman. Dia merasa dia yang hebat. Dia bisa diterima. Itu yang menjadi kekacauan. Makanya banyak orang sudah dibaptis, tetapi masih posisinya di sini. Masih sebagai anak setan. Dia cuma dibaptis secara lahiriah, secara ritual, tapi dia belum bertemu dengan Kristus. Nah, urutan yang benar adalah ketika kita mengalami kasih karunia, lalu kita mendapatkan iman, lalu kemudian selanjutnya baptisan itu. Kenapa penting? Karena baptisan itu merupakan suatu lambang persekutuan kita, penyatuan kita dengan Kristus. Bahwa kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Nah, karunia Roh Kudus ini
Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 memberitahukan apa? Pada saat seseorang itu percaya kepada Tuhan, ini Kisah Rasul pasal 2 adalah waktu Petrus berkhotbah. Dia mengatakan, bertobatlah. Berikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus diterima saat engkau bertobat. Saat engkau menerima Yesus Kristus. Itu satu paket. Tuhan akan langsung berikan kepada kita karunia Roh Kudus. Tapi Efesus 1 ayat 13 mengatakan apa? Saat kita menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu adalah stempel, meterai. Kamu dimeteraikan di dalam Kristus. Roh Kudus, karunia Roh Kudus jadi stempel. Kalau ada meterai itu artinya apa? Sah. Ada meterai artinya apa? Ini bernilai. Ada meterai artinya apa? Itu milik saya. Ya, makanya ada binatang-binatang yang kita suka lihat, suka di stempel. Ini lembunya saya, sapinya saya, mungkin juga dombanya saya. Itu di stempel supaya ada tanda. Ini nggak ketukar sama tetangga punya. Tetapi Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan apa? Jangan mendukakan Roh Kudus. Pertanyaan ibu, siapa yang bisa mendukakan Roh Kudus? Orang kalau belum terima Roh Kudus tidak mungkin mendukakan. Berarti dia adalah orang yang mulutnya bilang percaya kepada Yesus. Dan kemudian dia sudah sadar, oh ini kasih karunia. Aku sekarang beriman kepada Tuhan. Aku sudah terima baptisan. Tapi kemudian dia bermain-main dengan dosa. Dia tahu ini dosa. Tetapi kita ketika menerima karunia Roh Kudus harus menjadi orang yang bagaimana supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. You must say not only no to drugs, but you must say no to sin. Jangan cuma mengatakan aku tidak mau kepada narkoba, tapi untuk dosa, no, tidak ada. Karena setan selalu membuat kita merasa ini cuma dosa kecil, ini biasa, semua orang juga berbuat. Nah, ini bagian terakhir yang saya berharap kita bisa melihat bahwa ketika kita menerima, kita sudah ada karunia Roh, maka di bagian sini status kita adalah status anak Allah. Status anak Allah tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat 12. 1 Korintus pas ya 2 ayat 12. Ayat ini luar biasa. Mengatakan apa? Bahwa roh yang ada dalam kita bukan roh dari dunia, tapi roh berasal dari Allah. Ayat ini mengatakan, kami tidak menerima roh dunia, tapi roh yang dari Allah. Artinya, kita status sebagai anak Allah ini kembali kepada Allah. Kita bisa berhubungan dengan Allah kembali. Karena ada roh Allah yang ada di dalam diri kita lagi. Ya. Ini adalah satu hal yang luar biasa, 1 Korintus 2 ayat 12. Nah, status sebagai anak Allah. Ketika kita sudah menjadi anak Allah, yang terjadi di sini saudara adalah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Dikatakan apa di sini? Roh Kudus berdiam. Dia tinggal di dalam diri kita. Ya, hidup kita bukan aku lagi tetapi Kristus. Tubuh saya adalah bait Allah. Allah tinggal di dalam. Dia mau bersama-sama dengan saya. Kalau dia mau bersama dengan saya, maka Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, Roh Kudus itu bukan hanya berdiam, tapi Roh Kudus membimbing. Roh Kudus membimbing kita, mengarahkan kita. Dan kalau saudara membaca ayat ini dengan baik, Yohanes 14, Roh Kudus membimbing apa? Membimbing Anda dan saya untuk ada dalam kebenaran. Kita yang tidak benar, jadi benar. Kalau kamu dibimbing oleh Roh Kudus, berarti kamu akan tahu, saya ada dalam kebenaran atau tidak. Ya, Anda akan merasa guilty feeling kalau Anda berbuat dosa. Tapi kalau Anda belum statusnya anak Allah, Anda berbuat dosa, ya posisinya di sini, ya tetap tidak merasa salah.
merasa biasa-biasa. Semua orang juga begitu kok. Semua orang juga bohong. Seorang menipu-nipu. Tapi kalau kita sudah dibimbing Roh Kudus, kita akan sadar bahwa itu tidak benar karena kita dibimbing ke dalam kebenaran. Dan kemudian kita melihat kalau kita sudah dibimbing, maka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 pasti terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena Roh Kudus akan berkarya. Karya daripada Roh Kudus itu apa? Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Untuk bersaksi. Bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita diberi keberanian untuk bisa bersaksi. Bagaimana Tuhan itu dahsyat, bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan saya. Itu semua adalah karya Roh Kudus, bukan karya kita. Dia akan memberikan itu kepada kita. Dan yang kedua adalah otoritas. Otoritas diberikan bagi kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi kita sudah bicara bahwa kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita punya otoritas, tapi otoritas apa? Otoritas untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 19. Dan kemudian Markus 3 ayat 15. Pengusiran, ya kuasa pengusiran setan. Jadi di dalam hal ini, saudara-saudara, pengusiran setan itu bukan milik seorang pendeta. Kalau pendeta tidak ada kuasa Allah dan dia belum jadi anak Allah tapi masih ada di posisi ini, jangan-jangan setan bilang siapa lu, saya juga nggak takut. Tetapi kalau kita sudah di posisi sini, kita punya kuasa. Saat kita datang, setannya yang lari, setannya takut, dia nggak betah. Kenapa? Karena ada Kristus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, hati kita, dan kita punya kuasa mengusir setan. Tapi bukan hanya kuasa mengusir setan, tapi juga luar biasa Tuhan memberi janji adanya kuasa memelihara apa? Ada yang memelihara kuasa dari malaikat, ya, kuasa malaikat melindungi, ya, kuasa perlindungan dari malaikat. Itu Ibrani 1:14. Luar biasa sekali ya. Kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, kemana kamu pergi? Ada malaikat yang melindungi. Pertanyaan ibu, kenapa kamu masih diikutin sama setan? Berarti jangan-jangan belum ada malaikat yang melindungi. Statusnya belum di sini. Kalau kita sudah statusnya anak Allah, nggak bisa setan mau ngekor juga. Ada perlindungan dari malaikat. Ya. Dan bukannya ada perlindungan malaikat. Ini yang luar biasa bahwa kewarganegaraan kita. Warganegaraan kita adalah surgawi. Kewarganegaraan kita dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Kenapa saya sengaja memakai huruf tinta merah? Kewarganegaraan kita adalah surgawi. Itu artinya apa? DNA. DNA kita sudah berubah. Bukan lagi DNA setan. Kita tidak di bawah kekuasaan setan lagi. DNA kita sudah berubah. Kita sudah milik Kristus. Rasanya, keinginannya, semuanya milik Kristus. Kewarganegaraan surgawi. Kalau sudah demikian, otomatis kita bisa menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita melakukan amanat agung. Apa yang tertulis dalam amanat agung? Kita hanya pergi PI. Tapi yang sering kali ditekan oleh Pastor Sin itu apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalau engkau belum sampai ke tahap ini, DNA-mu belum berubah, kamu tidak pernah punya beban memuridkan siapapun. Karena engkau sendiri bukan murid. Kita hanya sekedar memakai jubah agama. Tuhan ingin kita mengalami satu pemulihan daripada Tuhan. Ya. Saya berharap dalam waktu 2 menit bisa memberikan kepada kalian apa yang saya sudah belajar dari jaminan yang kita akan dapat daripada Kristus. Jaminan setelah engkau menjadi anak Allah, ada jaminan yang luar biasa. Pertama,
keselamatan. Keselamatan Tuhan berikan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai 13. Yang kedua, jawaban doa. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Tuhan memberi jawaban bahwa kamu akan diberikan jawaban hal-hal yang besar, hal-hal yang kamu tidak berpahami, dan itu yang kamu tidak tahu. Tuhan akan beri jawaban. Tuhan akan tolong ketika kita ada dalam status ini. Dan jaminan kita yang ketiga adalah bahwa kita akan dibimbing menerima bimbingan Roh Kudus. Dan tadi saya katakan kalau di sini ada bimbingan Roh Kudus juga kan? Roh Kudus membimbing kita masuk di dalam apa? Kebenaran. Di sini kebenaran. Tetapi di sini kita melihat bimbingan Roh Kudus, kita dibuat menjadi manusia yang wise, manusia yang bijaksana. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan andalkan pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita ada dalam bagian ini. Bagian keempat adalah pengampunan dosa. Dosa kita sebesar apapun Tuhan bilang, sebesar semerah, dosamu merah seperti irmisi, Tuhan akan menyucikannya seperti salju. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan mengatakan apa? Jika engkau mengaku dosa, hari ini pertanyaannya, kamu ngaku apa enggak? Seringkali sudah berdosa, kita enggak mau ngaku. Jika engkau mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu janji Tuhan, itu jaminan yang Tuhan beri. Dan bagian terakhir adalah kemenangan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Tuhan janji akan memberi jalan keluar kepada kita. Itu membuat kita menjadi pemenang. Kita punya masalah, iya. Ketika kita sudah bertobat, apakah masalah itu semua hilang? Tidak. Masih bisa terjadi. Tapi ketika perut saya lapar, ketika saya dimaki orang, ketika saya dihina orang, saya tidak akan sampai depresi. Meskipun mungkin saya bisa stres, Tuhan kenapa kok dia jahat sama saya? Apa dosa saya? Apa salah saya? Tetapi engkau ada di dalam Kristus, engkau akan bangkit kembali dan berdiri di atas masalahmu. Dan mengatakan Tuhan lebih besar dari masalahku dan dia akan sanggup menolong saya. Ya, karena waktu Ibu tidak bisa menjelaskan semua, tetapi saya berharap saudara-saudara yang mengikuti boleh mendapatkan berkat dari workshop siang hari ini. Saya sangat berharap ini tidak menjadi ayat-ayat hafalan mati, bahwa kita merasa bahwa Tuhan Yesus baik, ya keselamatan sudah diberikan, tetapi bagaimana kita mengalami akan kuasa kebangkitan Kristus, mengalami bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya kira cukup, saya akan kembalikan. Halo, mungkin ada siapa yang bisa mengambil alih? Okay, you did a good job. Yeah. Thank you. 네. 자, 우리 맥와티 선생님과 한 5분 쉬었다가 After 5 minutes break, and then Banus will do the workshop, the Gospel Charger 3-1. 오케이. Yeah. Now we will have a 5 minutes break time, and then Banus, he will do the workshop. Ya. 5 menit istirahat dan Bapak Nus akan workshop setelah ini. Ya. Oke, thank you. Istirahat 5 menit, nanti akan ada workshop dari Pak Nus. Workshop berarti masih
Oh iya iya iya. Ya, kita pindah aja ke sana. Ya, kita pindah ke sana. Betul. Megawati. Gimana, Pak? Terima kasih, Pak sangat Nus? diberkati. Sangat diberkati, Ibu. Saya sangat Iya. Iya. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Pak Nus. Ya. Oke. Vivin sudah pakai kerudung, Vivin? Luar biasa. 열심히 말해주세요. Oke. Ya, ke sana. Ya, Ibu nanti pindah ke sana. Ya, ini mau difoto silakan. Kalau mau difoto. Ya. Itu maskernya siapa itu ketinggalan tuh? Nanti enggak. Oh, pasti enggak dipakai. Oke. Kakak Alun, mari kita stelakan sekaligus. Jas akan dulu ke beranda tadi, jas masuk, akan jatuh. Iya, saya ajak masuk. Tapi akan jatuh, dia jatuh begini, saya tahu. Tadi jas, semasa tinggal 75 tuh. 75 bisa tahan sih 1 jam? Bisa. Ini berapa persen? Oh bisa. Ini apa rekornya? Ini kita rekam. Kakak Alon, sepi ambil air matiin di rumah di sana di atas meja kamar. Ya mana situ? Oh ya.
Selamat workshop, Pak Nus. Ya. Tuhan berkati, Pak. Iya, Ibu. Kalon. Bu Sarah siap-siap, berarti ada gilirannya. Wah. Saya belum hafal ayat ini banyak. Ayat-ayatnya banyak ya. Iya, Ibu luar biasa. Ayat sebegitu banyak, Ibu sudah bisa hafal. Ya, puji Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Kita dihafalnya tiap hari, tiap malam, sampai ngelotok. Belum hafal juga, Ibu. Belum bisa hafal semua juga, Ibu. Oh gitu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting Melakukannya. Dihafal-hafal, kalau nggak melakukan repot. Hafalnya sedikit, Pak Nus, nggak apa-apa, tapi dilakukan, Pak. Betul. Setuju. Senior dulu, Bu. Junior nanti. Ini sudah bisa dimulai? Ya, mungkin sudah bisa kali Pak Nus ya. Udah pada siap. Ibu Devi? Halo Ibu Devi, sudah bisa dimulai? Halo Ibu Devi. Belum ada suaranya Bu Devi. Ini tadi sudah 5 menit ya Ibu Mega? Iya. Itu 5 menit, Bapak Nus. Iya. Kita mulai saja ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kita bisa ada dalam suasana yang seperti ini. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita bisa ada dalam interaksi untuk menikmati Injil Kristus. Ya, saya di kesempatan ini akan memberi materi